Hingga kini Balai Latihan Kerja Kendari terus meningkatkan sarana prasarana untuk mendukung pelatihan kompetensi berupa renovasi gedung workshop, baik untuk teknologi informasi dan komunikasi maupun workshop lainnya. Selain itu, pembangunan asrama yang bisa menampung hingga 160 orang turut dibangun. Demikian juga dengan pembangunan sarana pelayanan umum untuk kios 3-in-1. Laude menyebut ini dilakukan untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat yang mengikuti pelatihan keterampilan kerja di Balai Latihan Kerja Kendari. Semua itu tujuannya adalah satu, meningkatkan pelayanan kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan pelatihan keterampilan kerja di BLK. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas mulai dari proses sampai dengan outputnya, pelatihan di workshop-workshop, sehingga termasuk insya Allah juga kita akan perbaiki ruang-ruang instruktur, sehingga instruktur pun juga sebelum dan setelah melakukan pelatihan bisa nyaman di ruang kerjanya. Bagi masyarakat yang ingin mengikuti pelatihan keterampilan kerja, Anda bisa mendaftar secara terpusat pada laman Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, khususnya pada Sisnaker atau Sistem Informasi Ketenagakerjaan. Pendaftaran pelatihan itu sudah terpusat secara nasional, tersentral di Kementerian Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, bagi saudara-saudara kami, adik-adik kami, para calon tenaga kerja yang belum memiliki keterampilan, itu bisa mendaftar secara online melalui web Sisnaker, Sistem Informasi Ketenagakerjaan, dan itu kita umumkan di kios 3-in-1, di media-media sosial milik BLK. Tujuannya bagaimana teman-teman pada saat pendaftaran tidak harus datang di BLK secara langsung, tapi bisa mendaftar lebih dulu. Nanti sudah diterima sebagai calon peserta untuk menyerahkan dokumennya, berkasnya, kemudian untuk dilakukan seleksi, itu sudah bisa ke BLK. Tapi proses pendaftarannya secara nasional, tujuannya adalah supaya Kementerian Ketenagakerjaan bisa memantau, memonitor berapa peminat secara nasional, termasuk kita di Sulawesi Tenggara, di BLK Kendari, yang berminat untuk mengikuti pelatihan, lalu berapa yang dinyatakan lolos, dan pada akhirnya akan ketahuan di akhir tahun berapa ratus atau berapa ribu orang yang dilatih di BLK Kendari pada tahun 2020. Di samping laporan dari kami juga ke pusat tetap kita sampaikan, tetapi secara online dengan pendaftaran seperti itu termonitor langsung di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia berapa masing-masing UPTP, unit pelaksana teknis pusat, pada BLK maupun balai besar seluruh Indonesia yang sudah mendaftar, yang sudah dilatih, yang dilatih ada yang kompeten dan tidak kompeten, semua akan terdata dan terbaca di sana. Pendaftaran secara terpusat ini bertujuan untuk memantau secara umum terhadap pendaftar pelatihan keterampilan kerja di seluruh Indonesia, termasuk Sulawesi Tenggara. Balai Latihan Kerja Kendari rencananya akan membentuk beberapa balai latihan kerja komunitas di sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara. Saat ini telah 2 balai latihan kerja komunitas yang telah diresmikan pada 2019, yakni Balai Latihan Kerja Komunitas di Pondok Pesantren Al-Muhajirin Darussalam di Pondidaha, Kabupaten Konawe, dan di Pondok Pesantren Minhajut Tulab di Andolo, Kabupaten Konawe Selatan. BLK komunitas ini sudah menyelenggarakan kegiatan pelatihan baik akhir tahun 2019 maupun pada tahun 2020 ini, yang di Al-Muhajirin Darussalam itu melakukan kegiatan pelatihan processing hasil pertanian. Kemudian di Pondok Pesantren Minhajut Tulab itu melakukan kegiatan pelatihan menjahit. Setiap tahun mereka melakukan kegiatan 2 paket pelatihan, dan untuk tahun ini juga sementara berjalan kedua-duanya, kedua pondok pesantren ini. Kemudian kalau ditanyakan bagaimana hubungan atau kepentingan BLK Kendari dengan keberadaan BLK komunitas, itu sebetulnya satu keberadaannya menjadi binaan BLK Kendari.
Yang kedua, BLK Kendari tidak bisa menjangkau adik-adik kami yang sementara mondok di pondok-pondok pesantren. Nah, dengan adanya BLK komunitas, maka itu sama dengan menjadi perpanjangan tangan kami untuk membuat adik-adik kami santriwati yang ada di BLK komunitas di pondok pesantren bisa berlatih di sana. Jadi keberadaan BLK komunitas itu tujuannya adalah melatih warga atau santri-santri yang mondok di pondok pesantren itu, sehingga diharapkan pada saat mereka keluar dari pondok, insya Allah pengetahuan agamanya bagus, pengetahuan umumnya bagus, keterampilan pun yang dimiliki bagus. Tim Liputan, Mek.TV.